Bab 1. Perkataan dan tindakan Chu Xuan tidak pantas dan merusak reputasi keluarga. Hukumannya adalah segera meninggalkan kediaman leluhur. Tanpa izin, dia tidak diizinkan melangkah setengah kaki pun ke kediaman leluhur. Chu Xuan menoleh untuk melihat kediaman leluhur yang megah dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dihukum untuk meninggalkan kediaman leluhur sama saja dengan dikeluarkan dari garis keturunan langsung. Ketika seseorang dibenci, bahkan bersin pun merupakan kesalahan dan tidak dapat dimaafkan. Dia baru saja pindah ke sini ketika keluarga Chu sedang menyelenggarakan jamuan makan untuk tamu terhormat dari ibu kota kekaisaran. Sebagai salah satu keturunan langsung, Chu Xuan tentu saja hadir. Hanya karena ia bersin, ia dikeluarkan dari tempat tinggal leluhur. Meskipun ia tidak secara tegas dikeluarkan dari silsilah keluarga, dalam praktiknya, tidak ada perbedaan. Kepala pelayan membawanya ke sebuah halaman terpencil yang jauh dari kediaman leluhur. Tuan muda ke-13, Anda dapat tinggal di sini mulai sekarang. Saya akan mengatur seseorang untuk mengirimkan makanan ke sana. Kepala pelayan itu pergi setelah selesai berbicara. Chu Xuan adalah keturunan langsung dari keluarga Chu, salah satu dari 3 keluarga besar di negara bagian Qin. Ia menduduki peringkat ke-13 dan merupakan orang yang paling tidak disukai di antara generasi muda keluarga Chu. Dia mendorong pintu halaman hingga terbuka. Halaman itu ditumbuhi rumput liar, jadi jelaslah bahwa tidak ada seorang pun yang tinggal di sana dalam waktu lama. Halaman ini jauh dari rumah leluhur dan terletak di tepi tanah keluarga Chu. Tentu saja, tidak ada yang akan datang untuk tinggal di tempat terpencil ini. Chu Xuan menghela napas. Karena pengaruh orang tuanya, dia selalu tidak disukai oleh kepala keluarga, Chu Tianming, yang juga kakeknya. Ayahnya adalah putra ketiga Chu Tianming. Dia selalu dimanja dan merupakan bakat paling menonjol di generasi ayahnya. Namun, ayahnya telah melanggar kontrak pernikahan yang disiapkan oleh Chu Tianming dan menikahi ibu Chu Xuan, seorang wanita tanpa latar belakang yang dalam. Chu Tianming hampir marah setengah mati mendengar ini. 3 tahun lalu, orang tua Chu Xuan telah meninggalkan rumah tanpa jejak. Sejak saat itu, situasi Chu Xuan menjadi lebih buruk. Kakeknya, Chu Tianming, akan menjadi kesal setiap kali melihatnya. Akhirnya, hari ini, dia tidak bisa menahannya lagi. Mengadopsi mentalitas bahwa apa yang tidak dapat dilihatnya tidak akan mengganggunya, dia akhirnya mengusir Chu Xuan keluar dari rumah leluhur. Itu adalah drama melodramatis dari keluarga bangsawan. Chu Xuan terdiam. Namun, dia tidak bisa mengubah apapun. Sudah cukup baginya untuk tetap tinggal. Setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Melihat rumput liar di halaman, Chu Xuan merasa gelisah. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari keluarga bangsawan. Haruskah dia mencabut rumput liar itu sendiri? Untungnya, dia tidak terganggu lama-lama. 2 pelayan keluarga Chu diperintahkan oleh kepala pelayan untuk membersihkan halaman rumah. Jadi, mereka mencabut rumput liar dan membersihkan tempat itu. Mereka juga mengganti perabotan dan menyiapkan kebutuhan sehari-hari. Chu Xuan akhirnya merasakan sedikit kepuasan sebagai tuan muda dari keluarga bangsawan. Ia memerintahkan para pelayan untuk membawakannya kursi dan beberapa buku. Mulai sekarang, dia akan tinggal di sini. Setelah para pelayan pergi, Chu Xuan berbaring di kursi geladak dan menghirup udara segar. Dia menatap langit biru dan awan putih dengan sedikit kebingungan di matanya. Ia telah melakukan perjalanan melintasi waktu. Keadaannya tidak baik, tetapi juga tidak terlalu buruk. Paling tidak, ia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian untuk sementara waktu. Namun, ini adalah dunia tempat seseorang dapat berkultivasi hingga ke tingkat spiritual dan para prajurit dapat memindahkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan. Sebagai orang lemah di masyarakat, sulit untuk mengatakan bahwa dia merasa aman. Keesokan harinya, Chu yang berbaring di kursi malas dan membolak-balik buku. Selain dia, tidak ada seorang pun di halaman. Setelah para pelayan mengantarkan makanan, mereka berkemas dan pergi. Mereka bahkan tidak berbicara 2 kalimat pun selama seluruh proses. Dia bahkan tidak memiliki pembantu. Chu Xuan menghela napas. Seperti yang diduga, dia tidak disambut. Bahkan sebagai tuan muda dari keluarga bangsawan, dia tidak memiliki pembantu untuk melayaninya. Semakin kuat rumah, semakin kuat pula sistemnya. Mengikat tempat tinggal saat ini ke wilayah rumah. Anda telah tinggal di rumah selama 1 hari. Hadiahnya adalah seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dalam pikirannya. Semangat Chu Xuan terangkat dan dia duduk tegak. Sistem. Ruang kabur muncul dalam pikirannya dan sebuah pesan sistem terkirim. Semakin kuat sistemnya, semakin kuat pula dia. Setiap hari, dia akan menerima hadiah karena tetap tinggal di rumah. Cara dia tinggal di rumah akan berbeda-beda, sehingga hadiahnya akan acak.
Asal tidak keluar dari pelataran dan hanya berdiam di dalam rumah dan pelataran, maka makin lama tinggal di dalam rumah maka pahalanya akan semakin besar dan kuat jadinya. Akan tetapi, begitu seseorang meninggalkan halaman, catatan akan diatur ulang dan skor harus dihitung ulang. Suasana hati Chu Xuan langsung cerah. Pembantu tidak penting. Aku hanya suka tinggal di rumah. Tinggal di rumah itu baik. Tidak ada yang membahayakan keselamatanku di sini. Dia segera menerima hadiahnya. Aliran informasi mengalir deras ke dalam pikirannya, dan gelombang energi beredar di sekujur tubuhnya. Kulitnya juga mulai bersinar samar dengan cahaya keemasan. Chu Xuan merasakan kekuatannya terus meningkat. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengedarkan seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Mengepalkan tinjunya, kekuatannya melonjak. Hal ini terutama berlaku untuk kekuatan pertahanannya, yang mencapai puncak alam fana. Teknik Vajra Indestructible Divine Art merupakan teknik pertahanan terbaik di dunia fana. Meski begitu, di dunia ini, teknik itu tidak dianggap sangat kuat. Di atas alam fana terdapat alam mendalam, alam roh, alam kekosongan, alam kesatuan, alam sejati, alam kaisar, dan seterusnya. Alam fana hanyalah alam paling dasar. Alam ini juga dibagi menjadi 3 tahap kultivasi, pemurnian tubuh, pembukaan meridian, dan pengumpulan ki. Hanya dengan menerobos gerbang fana dan melangkah ke alam yang mendalam, seseorang dapat benar-benar memulai jalur kultivasinya. Setelah alam yang mendalam, setiap alam dibagi menjadi 9 tingkatan. Tidak peduli seberapa kuat alam fana, tanpa menerobos gerbang fana, seseorang tetaplah manusia biasa. Namun, Chu Xuan tidak kecewa. Bagaimanapun, ini hanyalah hadiah karena telah tinggal di dalam rumah selama sehari. Sebelum menerima hadiah, kekuatannya hanya berada pada tahap pembukaan meridian di alam fana. Dia dianggap sampah. Sekarang setelah ia mencapai puncak alam fana, hampir mustahil bagi siapapun untuk menyakitinya, terutama jika mereka sendiri masih berada di alam fana. Chu Xuan merasa puas, dan dia memutuskan untuk tetap tinggal di dalam rumah. Sambil meregangkan pinggangnya, Chu Xuan mengubah posturnya dan berbaring di kursi malas. Ia mengambil buku dan melanjutkan membaca. Dia menghela napas panjang dan merasa segar. Nyaman. Setelah menerima cheat, dia menjadi penuh energi, dan kekesalannya sebelumnya pun hilang. Kamu mengubah postur tubuhmu dan tetap tinggal di rumah dengan nyaman. Kamu diberi hadiah sekotak pil pengumpul ki. Ada hadiah untuk ini. Chu Xuan menjadi lebih bersemangat. Dia mengeluarkan pil pengumpul ki yang diberikan sistem kepadanya dan menemukan bahwa ada 1 kotak utuh. Kotak itu terbuat dari kayu, dan ada ratusan botol pil di dalamnya, masing-masing botol berisi 12 pil. Chu Xuan mengeluarkan sebotol pil dan mengembalikan sisanya ke dalam ruang sistem. Dia menuangkan sebuah pil. Pil itu berwarna coklat dan berkilau, dan aroma obat samar-samar tercium di sekitarnya. Dia samar-samar bisa merasakan esensi spiritual yang terkandung dalam pil itu. Itu jelas merupakan pil bermutu tinggi. Seperti yang diharapkan dari produk sistem ini. Chu Xuan memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Pil itu larut dan berubah menjadi aliran energi spiritual murni yang memasuki tubuhnya dan berkumpul di dantiannya di sepanjang meridiannya. Tahap terakhir dari kultivasi di alam fana adalah pengumpulan ki. Bila pengumpulan ki telah penuh dan beredar di sekujur tubuh, berarti seseorang telah berkultivasi hingga ke puncak alam fana. Jika seseorang ingin melangkah maju, satu-satunya jalan adalah dengan menerobos gerbang fana, menyublim ke titik ekstrim, melepaskan kondisi fana, dan melangkah ke alam mendalam. Gerbang mortal sulit ditembus, dan banyak sekali orang biasanya berhenti di sana. Jika seseorang tidak dapat menembus gerbang mortal, mereka akhirnya akan menjadi abadi. Chu Xuan meminum pil pengumpul ki dan merasakan energi spiritual memenuhi dantiannya. Energi itu beredar di sekitar meridiannya, dan tubuhnya samar-samar bersinar dengan cahaya keemasan. Setelah memperoleh seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan, ia berhasil menerobos, mulai dari membuka meridiannya hingga pengumpulan ki. Dengan pil pengumpul ki, dia mampu mengumpulkan ki-nya hingga sempurna dan menstabilkan kultivasinya untuk mencapai puncak fana. Namun, ini bukan sesuatu yang dapat diselesaikan hanya dengan memakan pil pengumpul ki. Satu-satunya cara adalah menerobos gerbang mortal dan membuka pintu misteri. Chu Xuan tidak terburu-buru, ia menduga bahwa setelah beberapa hari, ia mungkin dapat menerobos gerbang tersebut. Chu Xuan menghabiskan sebagian besar harinya berbaring di kursi malas, membaca. Dia mengubah beberapa posisi tetapi tidak menerima hadiah sistem apapun. Tampaknya mengubah beberapa posisi yang nyaman tidak akan cukup untuk memicu penghargaan acak sistem. Malam harinya, yang datang mengantarkan makanan bukanlah seorang pembantu. Sebaliknya, itu adalah seorang wanita cantik yang mengenakan gaun hijau. Itu sepupunya, Chu Yun. Chu Yun adalah putri kesayangan dari garis keturunan langsung. Bakatnya luar biasa.
Di usianya yang masih muda, dia telah mencapai puncak alam fana. Selain itu, dia telah menyentuh penghalang gerbang fana dan akan menerobosnya dan memasuki alam mendalam. Mengapa kamu di sini? Chu Xuan bertanya dengan heran. Chu Yun meletakkan kotak makan siangnya dan menaruh piring-piring di atas meja. Dia menatap Chu Xuan dan merasa bahwa dia tampaknya telah berubah. Karena dia belum melangkah ke alam mendalam, dan karena Chu Xuan belum memperlihatkan kekuatannya, dia tidak dapat melihat kekuatan Chu Xuan yang sebenarnya. Kakak ke-13, kamu harus bersabar untuk sementara waktu. Ketika kemarahan kakek mereda, aku akan pergi dan memohon kakek untuk mengizinkanmu kembali ke kediaman leluhur. Di antara saudara-saudari generasi ini, Chu Yun dan Chu Xuan adalah yang paling dekat. Tidak perlu. Aku hidup dengan sangat baik di sini. Akan menyebalkan jika aku kembali. Tidak perlu. Chu Xuan melambaikan tangannya dan menolak. Bukan saja dia tidak berencana untuk kembali ke kediaman leluhurnya, dia bahkan tidak berencana untuk melangkah keluar dari pintu halaman. Dia suka tinggal di rumah. Kakak ke-13, aku akan pergi dan memohon pada kakek. Dia pasti setuju. Dia tidak akan marah padaku. Jangan khawatir. Chu Yun mengira bahwa Chu Xuan takut kalau dia memohon akan melibatkannya, itulah sebabnya dia menolaknya. Sebenarnya tidak perlu. Chu Xuan menatap tatapan mata Chu Yun yang penuh tekad dan merasa tersentuh. Di dunia ini, selain orang tuanya, masih ada orang yang peduli padanya. Tentu saja, dia tahu bahwa setelah beberapa hari, kemarahan kakek Chu Tianming yang murahan akan mereda. Jika Chu Yun pergi memohon belas kasihan, ada kemungkinan besar dia akan membiarkannya kembali. Bagaimanapun, Chu Yun adalah orang yang dipilih di antara para cucu. Dia sangat dicintai oleh Chu Tianming dan tidak akan marah padanya karena masalah sekecil itu. Tetapi, dia sebenarnya tidak ingin pergi. Tempat ini terpencil dan tenang. Sangat nyaman untuk tinggal di rumah. Ketika dia kembali ke kediaman leluhurnya, orang lain akan merasa terganggu dengan kehadirannya. Mereka pasti akan mengganggunya dari waktu ke waktu. Chu Yun duduk dan makan bersama Chu Xuan. Setelah mengobrol sebentar, dia kembali. Sebelum meninggalkan pelataran, Chu Yun berulang kali berjanji akan memohon kepada Chu Tianming agar mengizinkannya kembali ke kediaman leluhur. Akan tetapi, tidak mungkin baginya untuk kembali sekarang, jadi dia hanya tinggal di sini dan tidak pergi. Chu Xuan berbaring di kursi malas, postur tubuhnya rileks. Kamu sudah tinggal di sini selama 2 hari. Hadiah, tinju roh naga dan ular. Suara sistem berbunyi, dan Chu Xuan segera menerima hadiahnya. Aliran informasi juga mengalir ke dalam pikirannya. Dalam benaknya, naga piton muncul. Auranya seperti pelangi, dan tinjunya tampak memiliki roh. Dalam waktu singkat, dia telah menguasai tinju roh naga dan ular. Ini adalah teknik serangan yang berada di puncak alam roh. Sayangnya, Chu Xuan dibatasi oleh wilayah kekuasaannya dan tidak dapat mengeluarkan kekuatannya. Tinju roh naga piton dibagi menjadi bentuk ular piton dan bentuk naga. Setelah seseorang berkultivasi hingga berubah menjadi ular piton dan naga, seseorang akan dapat memahami esensinya. Chu Xuan melancarkan jurus tinju roh naga dan ular piton di halaman. Tinjunya seperti ular piton raksasa. Lincah, cepat, dan ganas. Pada saat ini, Chu Xuan merasa bahwa dengan pertahanan teknik Vajra Indestructible Divine dan serangan cepat dan dahsyat dari Dragon Python Spirit Fist, akan mudah bagi seseorang untuk melawan 10 seniman bela diri yang juga berada di puncak alam fana. Chu Xuan segera menguasai teknik kultivasi yang diberikan sistem kepadanya. Jika tingkat kultivasinya cukup tinggi, ia dapat menggunakan bentuk naga. Akan tetapi, jika ia ingin menggunakan wujud naga, ia harus setidaknya berada di alam mendalam tingkat ke-7. Lebih jauh lagi, jika dia ingin menampilkan kekuatan tinju roh naga piton secara penuh, dia harus berada di alam roh. Tinju roh naga piton jelas merupakan salah satu teknik teratas dalam paviliun kitab suci keluarga Chu. Chu Xuan merasa bahwa dia seharusnya bisa menerobos ke alam mendalam setelah tinggal di dalam ruangan selama 2 atau 3 hari lagi. Pada hari ketiga tinggal di dalam rumah, hadiahnya adalah belati. Belati hantu. Belati itu memiliki kemampuan untuk membingungkan pikiran orang. Jika seseorang melihat belati itu, akan tampak seolah-olah mereka dapat melihat lapisan demi lapisan belati, sehingga mustahil untuk membedakan mana belati yang asli. Jika digunakan dalam serangan, ia akan memunculkan belati yang tak terhitung jumlahnya untuk membingungkan musuh. Itu bisa dianggap senjata yang cukup bagus. Pada hari keempat, Chu Xuan masih berbaring di kursi malas sambil membaca. Ia merasa bahwa karena ia telah memutuskan untuk tinggal di halaman dan tidak keluar, ia harus menyesuaikan keadaan pikirannya dan tidak menjadi gelisah. Membaca tidak diragukan lagi merupakan cara yang baik untuk menenangkan pikirannya dan memastikan ia tidak terpengaruh oleh hal-hal eksternal. Dia sedang membaca buku aneh.
Apa yang tercatat dalam buku-buku itu adalah kisah-kisah aneh dari wilayah selatan, termasuk beberapa peristiwa sejarah. Misalnya, dokumen ini mendokumentasikan perubahan di 9 negara di wilayah selatan. Dokumen ini mencatat dinasti mana yang telah runtuh dan dinasti mana yang bangkit selama bertahun-tahun. Kerajaan Qin adalah salah satu dari 9 negara di wilayah selatan. Kerajaan Qin pernah menjadi dinasti yang kuat. Pada akhirnya, kerajaan itu hancur karena usaha bersama keluarga Qin, Chu, He, dan Zhao. Begitulah kerajaan Qin saat ini terbentuk. Keluarga Qin adalah keluarga yang paling berkuasa dan merupakan keluarga kerajaan saat ini di kerajaan Qin. Keluarga Chu, He, dan Zhao adalah 3 keluarga bangsawan utama di kerajaan Qin. Di antara 9 negara di wilayah selatan, hanya kerajaan Qin yang termasuk dalam dinasti tempat keempat keluarga memerintah bersama. Keluarga Qin tidak memiliki kekuatan untuk sepenuhnya menyatukan 3 keluarga bangsawan utama lainnya. Selain itu, karena hubungan antara leluhur mereka dan pernikahan antar generasi, sulit untuk memisahkan mereka. Selain itu, dengan musuh yang sama, pertikaian sipil hanya akan berujung pada kehancuran. Jadi, tidak peduli seberapa ambisius keluarga kerajaan Qin, mereka hanya bisa menerima kenyataan bahwa keempat keluarga itu memerintah bersama, sementara keluarga Qin adalah bosnya. Anda tinggal di dalam rumah selama 4 hari dan diberi hadiah berupa hasil kultivasi selama setahun. Hadiah untuk hari keempat segera tiba dan semangat Chu Xuan pun bangkit. Berkultivasi selama setahun. Setelah menerima pelatihan selama setahun, dia akan menerobos ke alam mendalam. Dia segera menerima hadiahnya. Dia hanya merasakan gelombang kekuatan muncul. Kekuatannya meningkat seketika seolah-olah dia telah memutuskan semacam belenggu. Akan tetapi, dia tidak berhasil mencapai alam mendalam. Esensi, Qi, dan jiwanya hanya memiliki perasaan sublimasi. Seolah-olah langkah selanjutnya akan menyebabkannya mengalami transformasi yang mengguncang dunia. Hal ini terutama berlaku untuk keinginan spiritualnya, yang dapat menjadi jasmani. Chu Xuan dengan hati-hati mengamati perubahan dalam tubuhnya. Hadiah dari kultivasi selama setahun tidak membantunya menerobos ke alam mendalam. Akan tetapi, hal itu benar-benar mendorong wilayah kekuasaannya hingga ke batas alam fana. Dia punya firasat bahwa begitu dia berhasil menembus alam mendalam, kekuatan dan fondasinya akan jauh melampaui seniman bela diri alam mendalam biasa. Itu karena dia telah mencapai puncak alam fana dan tidak dapat maju lebih jauh lagi. Dia telah membuat terobosan kecil lainnya dan benar-benar telah mencapai puncak alam fana. Alam mendalam setengah langkah. Chu Xuan tidak tahu apakah alamnya saat ini dapat disebut alam mendalam setengah langkah. Yang dia tahu adalah kekuatannya saat ini telah melampaui puncak alam fana sedikit demi sedikit. Secara umum, begitu seseorang mencapai puncak alam fana, mereka tidak akan dapat maju lebih jauh lagi. Mereka harus memahami gerbang fana, menyentuh penghalang gerbang fana, dan akhirnya menerobos gerbang dan melangkah ke alam yang mendalam. Hanya dengan begitu mereka dapat terus tumbuh lebih kuat. Akan tetapi, Chu Xuan belum pernah mendengar keadaan seperti itu, di mana seseorang dapat maju satu langkah lebih jauh dan mencapai puncak alam fana. Ia lahir di keluarga Chu, dan bahkan dengan latar belakang keluarga Chu, tidak ada catatan tentang keadaan seperti itu. Chu Xuan merasa bahwa keadaan seperti itu sangatlah langka, itulah sebabnya keluarga Chu tidak memiliki catatan apapun mengenai hal itu. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Buku-buku yang dimiliki keluarga Chu masih terlalu sedikit, itulah sebabnya dia belum melihat catatan tentang keadaan seperti itu. Pada saat ini, alam mendalam yang sesungguhnya sudah terlihat. Kamu telah dikurung selama 5 hari. Hadiahnya adalah satu kotak pil yang sangat hebat. Ini dia. Pil agung yang mendalam bukan hanya pil untuk menerobos gerbang mendalam, tetapi juga pil yang dibutuhkan untuk pengembangan alam mendalam. Sistemnya murah hati. Sistem ini langsung memberi hadiah satu kotak, bukan 1 atau 2 botol berisi barang-barang remeh semacam itu. Chu Xuan mengeluarkan sebotol pil dan menuangkan satu pil. Dia duduk bersila di ruangan dan memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Ini untuk menerobos ke alam mendalam. Pil itu langsung meleleh begitu masuk ke mulutnya. Terdengar suara gemuruh, dan Chu Xuan merasa tubuhnya mengalami semacam metamorfosis, dan dia merasa seolah-olah melayang di udara. Energi spiritual dalam tubuhnya juga terus-menerus dikompresi, dan energi spiritual langit dan bumi terus-menerus mengalir ke dalam dirinya. Secara bertahap, energi spiritual menjadi nyata dan mulai bersinar samar-samar. Energi spiritualnya juga mengalami metamorfosis, dan disempurnakan menjadi energi spiritual. Hanya 100 bagian energi spiritual yang dapat disempurnakan menjadi satu bagian energi spiritual, setelah itu jumlah kekuatan yang dapat dikendalikan akan meningkat 100 kali lipat. Namun, transformasi yang lebih besar terjadi dalam kemauan mental seseorang.
Penghalang terbesar antara gerbang fana dan gerbang mendalam bukanlah transformasi tubuh fisik atau energi spiritual seseorang, tetapi transformasi kemauan mental seseorang. Tahap transformasi ini merupakan inti dari prosesnya. Itu juga merupakan rintangan terbesar untuk menerobos ke alam mendalam. Chu Xuan merasa ada belenggu yang mengikat keinginan spiritualnya. Setelah belenggu itu terlepas, sebuah pintu pun muncul. Pintu yang tertutup rapat mulai mengendur saat ini. Begitu dia mendorong pintu ini, dia akan melangkah ke dunia baru. Penghalang pintu masuk yang sesungguhnya. Chu Xuan tahu bahwa selama dia mendorong pintu ini, keinginan spiritualnya akan mampu menyempurnakan sublimasi. Dia akan mampu merasakannya di dalam tubuhnya, dan dia akan mampu memahami kedalaman dunia ini. Pintu ini adalah pintu yang mendalam. Dia perlu mendorong pintu kedalaman dan memasuki dunia baru. Pintu ini bukan hanya jurang dan penghalang alamiah antara dunia fana dan dunia bawah, tetapi juga merupakan suatu ujian. Jika dia tidak menerobos gerbang mortal, dia hanya akan menjadi manusia biasa. Jika dia tetap seperti ini, dia hanya akan berakhir sebagai seonggok tanah kuning. Para penguasa puncak alam fana tidak memiliki rentang hidup lebih dari 150 tahun. Di sisi lain, begitu seseorang memasuki alam mendalam, rentang hidup mereka akan meningkat hingga 500 tahun. Mereka yang mengolah teknik khusus bahkan dapat menikmati rentang hidup hingga 800 tahun. Chu Xuan membombardir pintu ini. Setiap kali dia membombardirnya, kehendak spiritualnya akan menyublim, dan celah di antara pintu-pintu itu akan semakin besar. Setelah 9 kali pemboman berturut-turut, terdengar suara ledakan, dan pintu tiba-tiba runtuh. Dalam sekejap, Chu Xuan merasa seolah-olah telah memasuki dunia baru. Kehendak spiritualnya sedang menyublim, dengan cepat mengalami semacam transformasi. Pada suatu saat, ia dapat melihat dirinya sendiri sedang duduk bersila, semua yang ada di dalam rumah, bahkan semut-semut pun merayap di tanah halaman. Pada saat ini, dunia menjadi jelas. Dia bahkan bisa merasakan fluktuasi ki spiritual antara langit dan bumi. Dia telah berhasil mencapai alam mendalam. Bahkan dengan mata tertutup, dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya lebih jelas daripada sebelum dia menerobos. Akan persepsi. Kemampuan ini hanya tersedia setelah menerobos ke alam yang mendalam. Kehendak mental dapat dirasakan dari luar tubuh. Semakin kuat kehendak seseorang, semakin jauh persepsi kehendaknya dapat menjangkau. Chu Xuan mengeluarkan pil agung yang mendalam lainnya dan menelannya, mengkonsolidasikan kultivasinya setelah mengalami terobosan. Kamu telah berhasil menembus dunia saat kamu masih terkurung. Teknik sihir adalah hadiahmu. Suara sistem terdengar, dan Chu Xuan langsung gembira. Bahkan ada hadiah untuk terobosan. Lumayan, lumayan. Dia hanya tidak tahu apakah akan ada imbalan untuk setiap terobosan. Setelah menerima teknik sihir, sebuah buku kecil berwarna abu-abu muncul. Chu Xuan membuka buku itu, dan karakter misterius muncul dari buku itu dan memasuki matanya. Gelombang pemahaman mendalam muncul di benaknya. Setengah jam kemudian, Chu Xuan selesai memahami teknik sihir. Ini adalah jenis teknik rahasia yang dapat menyebabkan halusinasi dalam pikiran seseorang, mengacaukan pikiran seseorang, dan bahkan mengacaukan jiwa seseorang. Pada saat yang sama, mengolah teknik menyihir juga memiliki efek memperkuat tekad mental dan jiwa seseorang. Jiwa itu masih jauh dari Chu Xuan, dan tidak mudah untuk dipadatkan. Diperlukan sublimasi dan transformasi kehendak mental seseorang sebelum dapat dipadatkan menjadi jiwa. Chu Xuan mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya sambil berlatih teknik sihir. Karena ia telah memahami teknik sihir secara langsung, mudah baginya untuk mengolahnya. Jadi, ia menghabiskan lebih dari 1 jam untuk memulainya. Setelah menyelesaikan kultivasinya, Chu Xuan pergi ke halaman dan kembali melancarkan tinju roh naga piton. Setelah menerobos ke alam mendalam, kekuatan tinju roh naga piton tidak lagi sebanding dengan sebelumnya. Saat dia melancarkan pukulan, kekuatan spiritualnya melonjak dan berubah menjadi ular piton abu-abu yang menerjang dengan cepat. Chu Xuan melancarkan pukulan demi pukulan. Ular piton abu-abu itu menggigit, menerkam, dan menyerang dengan cepat, tetapi apapun yang dilakukannya, ia tidak pernah kehilangan fleksibilitas. Setelah berlatih tinju roh ular naga, Chu Xuan menguji teknik menyihir lagi, dan gelombang tak terlihat beriak keluar. Teknik menyihir menyerang secara langsung kemauan mental seseorang. Teknik ini dapat membuat seseorang mulai berhalusinasi, dan bahkan dapat memaksa orang yang disihir untuk bertindak sesuai dengan kemauan pengguna. Menggunakan teknik sihir menghabiskan tekad mental seseorang. Bahkan tanpa membandingkan dirinya secara langsung dengan seniman bela diri alam mendalam lainnya, Chu Xuan merasa bahwa tekad mentalnya jauh lebih kuat daripada seniman bela diri lain yang juga berada di tahap pertama alam mendalam. Dia bertanya-tanya apakah sistem itu akan memberi penghargaan berupa pil obat atau benda spiritual yang dapat meningkatkan kemauan mental.
Kalau ada metode kultivasi yang berfokus pada kemauan mental, maka itu adalah hal terbaik yang bisa ia tekuni. Metode kultivasi untuk mengolah pikiran dan kemauan seseorang sangat langka dan sulit ditemukan. Bahkan keluarga Chu hanya memiliki satu metode kultivasi tingkat alam mendalam tingkat rendah untuk mengolah pikiran dan kemauan seseorang. Meskipun hanya memiliki satu, keluarga Chu berdiri tegak di kerajaan Qin karena penambahan metode kultivasi tunggal ini. Teknik ini merupakan inti dari metode kultivasi keluarga Chu. Chu Xuan hanya berada pada tahap pembukaan meridian alam fana. Bahkan keturunan langsungnya belum pernah melihat metode kultivasi ini sebelumnya. Setelah menembus alam mendalam, Chu Xuan sekarang membutuhkan metode kultivasi. Setelah seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan mencapai alam mendalam, tidak perlu lagi mengolahnya. Metode kultivasi keluarga Chu yang dia kembangkan hanya berada di antara alam fana hingga alam mendalam tingkat pertama. Setiap junior keluarga Chu hanya bisa menerima metode kultivasi lanjutan setelah berhasil mencapai alam mendalam. Meski begitu, Chu Xuan tidak berencana untuk terus mengembangkan metode kultivasi keluarga Chu. Dia ingin menunggu salah satu metode kultivasi sistem, yang niscaya akan diberikan sebagai hadiah. Meskipun keluarga Chu merupakan salah satu dari 3 keluarga besar di kerajaan Qin dan tampak sangat berkuasa, sebenarnya mereka cukup biasa saja di wilayah selatan. Metode kultivasi yang dipraktikkan oleh garis keturunan langsung dalam keluarga Chu hanyalah sutra misterius tingkat tinggi. Metode kultivasi di bawah alam void dikenal sebagai sutra misterius. Sutra-sutra tersebut dibagi menjadi tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah. Setelah alam void, ada alam kesatuan, alam sejati, dan alam kaisar. Teknik kultivasi di bawah alam sejati disebut kitab suci sejati. Meskipun kekuatan masing-masing teknik berbeda, tidak ada tingkat kekuatan tertentu yang melekat padanya. Di atas kitab suci yang benar adalah kitab suci kaisar. Chu Xuan merasa bahwa paling tidak, dia harus mengolah kitab suci kaisar. Hanya setelah beberapa hari, Chu Xuan tidak memiliki harapan besar untuk teknik kultivasi tingkat tinggi. Di antara keturunan langsung keluarga Chu, beredar kabar bahwa Chu Tianming memiliki setengah kitab suci sejati. Tujuan akhir dari semua keturunan langsung adalah memiliki kesempatan untuk mengolah setengah kitab suci ini. Seluruh keluarga Chu hanya mengolah setengah dari kitab suci sejati ini dengan 2 telapak tangan. Itulah inti sejati keluarga Chu. Namun, Chu Xuan tidak tertarik dengan separuh kitab suci sejati ini sekarang. Jika dia hanya memiliki separuhnya, dia takut dia akan mati sebelum bisa berkultivasi ke alam kesatuan. Berbaring di kursi malas, Chu Xuan terus membaca. Meskipun dia baru saja menerobos, alamnya sudah cukup stabil. Jika dia ingin tinggal di rumah untuk waktu yang lama, dia harus stabil. Oleh karena itu, Chu Xuan bertekad untuk membaca lebih banyak. Pertama, ia ingin menghabiskan waktu, dan kedua, ia ingin memperluas wawasannya. Bagaimanapun, keluarga Chu bukanlah keluarga bangsawan yang lemah. Mereka memiliki banyak buku. Setelah membaca semua buku, dia seharusnya dapat memperluas pemahamannya tentang dunia ini. Saat ini, Chu Xuan hanya memiliki pemahaman yang relatif baik tentang kerajaan Qin. Kerajaan Qin terletak di provinsi selatan, jadi dia tidak tahu banyak tentangnya, apalagi di luar provinsi. Ada banyak buku yang dikumpulkan keluarga Chu yang tidak dapat dibawa oleh para pelayan, jadi ketika Chu Yun datang lagi, Chu Xuan harus meminta bantuannya. Dia harus membuat salinan dari banyak buku yang dikumpulkan oleh keluarga Chu untuknya. Ketika dia sedang membaca, dia tiba-tiba merasakan seorang pelayan membawa kotak makan siang keluar di halaman. Saat itu belum waktunya makan. Para pelayan mengantarkan makanan pada waktu yang ditentukan, dan ketika waktunya tiba, 2 orang pelayan selalu datang bersama-sama. Kepala pelayan telah mengatur secara khusus untuk para pelayan ini, dan kecuali ada situasi yang unik, tidak akan ada perubahan staf. Chu Xuan dapat melihat melalui persepsi kemauannya bahwa pelayan yang mengantarkan makanan hari itu adalah orang baru. Dalam persepsi Chu Xuan, sepertinya ada sesuatu yang salah dengan pelayan ini. Chu Xuan sedikit mengernyit. Mungkinkah seseorang dari keluarga Chu sedang mengincarnya? Tidak ada alasan untuk ini. Dia tidak disukai oleh Chu Tianming dalam garis keturunan langsung keluarga Chu, dan pamannya tidak pernah menargetkannya sebelumnya. Adapun teman-temannya, dia sudah terusir dari tempat tinggal leluhurnya dan dipinggirkan. Karena itu, tidak ada alasan bagi siapapun untuk menjadikannya sasaran. Meskipun keluarga Chu merupakan keluarga bangsawan besar, pertikaian antara garis keturunan langsung tidak terlalu intens. Chu Xuan melihat pelayan masuk dan mulai meletakkan makanan di atas meja. Dia menggunakan kemauannya untuk memindai makanan di atas meja dan menemukan bahwa ada beberapa telur serangga kecil tercampur di dalam makanan itu. Kalau saja dia tidak
berhembus alam mendalam, dia pasti tidak akan bisa mendeteksi telur serangga yang tercampur dalam makanan itu. Telur gu beracun. Dia menggunakan tekadnya untuk memastikan bahwa itu hanyalah telur gu beracun biasa. Ini bukanlah ancaman bagi Chu Xuan, yang sekarang berada di alam mendalam. Pihak lain tidak ingin membunuhnya, tetapi malah ingin mengendalikannya. Tuan muda ke-13, saatnya makan. Setelah pelayan itu meletakkan makanan, dia menundukkan kepalanya dan mundur ke samping. Chu Xuan masih berbaring di kursi malas. Dia menatap pelayan itu dan berkata, Tuan muda ini sangat ingin tahu tentang sesuatu. Siapa yang memintamu datang hari ini? Pelayan itu tertegun dan menatap Chu Xuan. Itu perintah kepala pelayan. Kepala pelayan adalah orang yang membawa Chu Xuan ke sini. Dia adalah orang kepercayaan Chu Tianming sekaligus kepala pelayan di kediaman leluhur keluarga Chu. Chu Xuan memutuskan untuk mencoba teknik sihir pada pelayan ini. Seorang pelayan yang baru saja mencapai tahap pengumpulan Qi di alam fana pasti tidak akan mampu menahan kendali teknik sihir. Dengan itu, Chu Xuan segera mengumpulkan keinginan spiritualnya dan menggunakan teknik sihir. Beberapa saat kemudian, gelombang tak terlihat menyerbu keinginan pelayan itu. Dalam sekejap, pelayan itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan karena tatapan matanya menjadi tumpul. Katakan padaku, siapa kau? Siapa yang memintamu datang ke sini? Cahaya dingin melintas di mata Chu Xuan. Tidak peduli siapa yang memerintahkan pelayan itu, siapapun yang berani menyakitinya tidak akan dimaafkan. Chu Xuan tidak cukup kuat, jadi dia harus menahannya untuk saat ini. Namun, begitu dia cukup kuat, dia akan segera membunuh pelakunya. Saya seorang pemuja. Tidak ada yang meminta saya untuk datang ke sini. Saya hanya melihat kesempatan untuk mengendalikan Anda dan mendapatkan dukungan dari para tetua sesat. Itulah sebabnya saya datang ke sini. Sekte pemuja setan merupakan faktor paling membuat kekacauan di kerajaan Qin, dan kekuatan di baliknya adalah pengadilan kekaisaran jahat. Pengadilan kekaisaran jahat adalah negara yang sangat istimewa di wilayah selatan. Semua orang di wilayahnya mempraktikkan ilmu jahat, dan tidak banyak hukum yang tersebut. Setiap hari, para pembudidaya jahat akan bertarung dan melahap satu sama lain agar menjadi lebih kuat. Pengadilan kekaisaran jahat memiliki jumlah penduduk terkecil dibandingkan negara tetangga lainnya, tetapi sangat kuat dan terus-menerus mengawasi tetangganya bagaikan harimau yang mengincar mangsanya. Hal ini terutama berlaku ketika ia dengan kuat mengendalikan garis keturunan raja jahat dari istana kekaisaran jahat. Kekuatan raja itu berada di luar imajinasi. Kalau tidak, bagaimana ia bisa memerintah semua pembudidaya jahat di wilayah itu? Ada sekte jahat di 8 negara yang membentuk wilayah selatan. Sekte-sekte tersebut dibentuk oleh para kultivator jahat dari pengadilan kekaisaran jahat itu sendiri atau merupakan kultivator jahat yang dibina oleh pengadilan kekaisaran jahat di masing-masing wilayah. Para pengikut sekte itu sangat tertutup dan pandai bersembunyi serta membunuh. Mereka adalah pihak yang paling tidak stabil di dalam batas-batas setiap negara. Para pengikut aliran sesat tidak menyebut diri mereka sebagai orang suci seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Sebaliknya, mereka menyebut diri mereka sebagai para pengikut aliran sesat. Sekte-sekte tersebut terdiri dari sekelompok orang yang mempraktikkan teknik-teknik jahat. Mereka tahu bahwa mereka semua adalah orang-orang jahat, jadi mereka tidak pernah repot-repot menyebut diri mereka sebagai orang suci. Ketika Chu Xuan mendengar bahwa pelayan itu sebenarnya adalah seorang pemuja, dia terkejut. Apakah dia menjadi sasaran pemuja? Tidak, hanya penganut aliran sesat ini yang seharusnya menjadi sasarannya untuk saat ini. Keluarga Chu ternyata telah disusupi oleh mata-mata pemuja setan. Mungkinkah aliran sesat itu akan melancarkan serangan terhadap keluarga Chu? Jika itu hanya aliran sesat, kekuatan keluarga Chu sudah cukup untuk menghadapinya. Yang dikhawatirkan Chu Xuan adalah bahwa pengadilan kekaisaran jahat secara khusus menargetkan keluarga Chu, atau bahkan mungkin kerajaan Qin, dan bersiap untuk melancarkan serangan terhadap mereka. Pada tahap ini, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada keluarga Chu. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Chu, bagaimana dia bisa tinggal di rumah dan menjadi lebih kuat? Dia tidak tahu berapa banyak mata-mata sekte jahat yang telah menyusup ke keluarga Chu. Oleh karena itu, dia harus mengingatkan kakeknya yang murahan, Chu Tianming, untuk menyelidiki keluarga Chu secara menyeluruh dan mencari tahu tentang mata-mata yang tersembunyi itu. Setelah diinterogasi, Chu Xuan menghela napas lega. Operasi ini telah dimulai oleh pengikut sekte jahat ini atas inisiatifnya sendiri. Dia melihat kesempatan untuk mengendalikan Chu Xuan, keturunan langsung keluarga Chu, jadi dia bersiap untuk mengendalikan dirinya secara diam-diam dan mengklaim penghargaan dari para tetua sekte.
Akan tetapi, Chu Xuan menyadari bahwa karena penganut aliran sesat ini merasa bahwa kini ada kesempatan untuk menguasai seorang keturunan langsung dari keluarga Chu, maka penganut aliran sesat lainnya pasti akan merasakan hal yang sama. Kalau memang ada pemuja dari alam gelap yang bersembunyi di dalam keluarga Chu, akan jadi masalah kalau mereka semua mulai mengincarnya. Oleh karena itu, agar dia tetap aman dan nyaman, dia harus membuat keluarga Chu menyelidiki secara menyeluruh masalah yang berkaitan dengan mata-mata yang tersembunyi itu. Dia harus memberi tahu kakeknya yang murahan, Chu Tianming. Kalau begitu, bagaimana dia bisa memberitahunya? Chu Xuan tidak ingin memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia tidak berencana untuk melangkah keluar dari halamannya. Selain itu, dia harus menyembunyikan kekuatannya untuk mengurangi perhatian musuh padanya. Sampai dia cukup kuat, dia harus melindungi dirinya sendiri dan tetap hidup. Saat memikirkan hal ini, emosi Chu Xuan berfluktuasi, dan teknik sihirnya bergetar. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik sihir, dan dia tidak berhasil mengendalikan kekuatannya dengan baik. Hal ini akhirnya menghancurkan sebagian kecil dari keinginan pelayan itu. Karena itu, mustahil bagi Chu Xuan untuk menyerahkan mata-mata itu kepada Chu Tianming sekarang. Kalau tidak, dia pasti tahu bahwa sebagian kecil dari keinginan mata-mata itu telah hancur. Kekuatan Chu Xuan akan dipertanyakan, dan kekuatan aslinya akan terungkap. Kakeknya bahkan mungkin bertanya-tanya apakah dia menyembunyikan kekuatannya karena alasan lain. Sebagian kecil dari keinginan spiritual mata-mata itu telah hancur. Bagi seorang pria yang baru saja mencapai tahap pengumpulan Qi, itu adalah cedera yang sangat serius. Dia bahkan mungkin menjadi terbelakang. Sekalipun dia tidak menjadi terbelakang, pikirannya akan tetap kacau dan emosinya akan tak terkendali. Jika Chu Xuan tidak ingin orang lain mengetahui bahwa keinginan mata-mata itu telah rusak parah, dia hanya bisa membunuhnya. Jika dia terbunuh, mustahil untuk mengetahui bahwa wasiatnya telah rusak parah saat dia masih hidup. Lagi pula, dia hanya berada di alam fana. Tidak akan ada jejak keinginannya setelah dia meninggal. Setelah Chu Xuan kehilangan kendali dan menghancurkan sebagian kecil kemauan mata-mata itu, wajahnya berubah seolah-olah dia telah jatuh ke dalam keadaan kacau. Tidak lama kemudian, kedua pelayanan tiba. Chu Xuan segera melepaskan mata-mata pemuja itu dan berpura-pura bertengkar hebat dengan pihak lain. Mata-mata sekte itu memperlihatkan kekuatan seseorang yang baru saja memasuki tahap pengumpulan Qi sementara Chu Xuan juga memperlihatkan kekuatan yang setara untuk menandinginya. Terlebih lagi, dia menunjukkan bahwa dia baru saja menerobos belum lama ini dan kekuatannya bahkan tidak setara dengan mata-mata pemuja itu, membuatnya tampak seolah-olah dia membela diri dengan menyedihkan. Ini adalah satu-satunya cara untuk tetap setia pada karakternya. Dia adalah sampah dari garis keturunan langsung. Kurang ajar. Beraninya kau menyerang Tuan Muda ke-13. Pelayan yang mengantar makanan mendengar suara pertempuran dan bergegas menghampiri. Ketika dia melihat Chu Xuan menghindari serangan dalam keadaan menyedihkan, dia langsung terkejut. Tidak peduli seberapa terpinggirkannya Chu Xuan, dia masih bagian dari garis keturunan langsung keluarga Chu. Dia bukan seseorang yang bisa disinggung oleh pelayan seperti mereka. Sebenarnya ada seorang pembantu yang menyerang anggota garis keturunan langsung keluarga Chu. Ini adalah kejahatan besar. Seorang penganut aliran sesat. Ketika dia melihat bahwa pelayan itu benar-benar menggunakan teknik jahat, dia langsung terkejut. Kedua pelayan itu sama-sama berada di tahap pengumpulan Qi. Mereka segera meletakkan kotak makan siang dan bergegas maju untuk menyelamatkan Chu Xuan. Mereka berdua menyadari bahwa pelayan ini adalah mata-mata pemuja setan. Selama mereka menangkap mata-mata ini, mereka akan dianggap telah melakukan perbuatan baik. Jika mereka menyelesaikan perbuatan baik yang begitu besar, mereka pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Mereka bahkan mungkin mendapat kesempatan untuk memperoleh sumber daya dan menerobos ke alam mendalam. Sebagian besar pelayan dari keluarga Chu berada di alam fana. Begitu mereka berhasil mencapai alam mendalam, mereka akan menjadi pengurus keluarga Chu. Terlepas dari apakah mereka dikirim ke berbagai tempat di daerah itu atau tinggal di kediaman keluarga Chu, status mereka pasti akan meningkat. Bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Chu Xuan merasa bingung dan jengkel. Seorang pelayan berani menyerangku. Bunuh dia sekarang. Kedua pelayan itu bekerja sama dan dengan cepat menangkap pemuja itu. Chu Xuan mengambil kesempatan untuk menyerang dan berteriak, kamu berani menyerang Tuan Muda ini. Mati saja. Tuan Muda ke-13, Anda tidak bisa membunuhnya. Kedua pelayan itu merasa kepalanya sakit. Dia mata-mata. Lebih baik dia tetap hidup. Bagaimana mungkin mereka bisa membunuhnya begitu saja? Orang ini memang bajingan di antara keturunan langsung. Namun, saat itu, Chu Xuan telah meninju tenggorokan mata-mata itu. Dengan bunyi, krek, mata-mata itu melebar dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Dalam waktu singkat, dia meninggal.
Kedua pelayan itu tidak berdaya. Setelah membunuh mata-mata itu, wajah Chu Xuan menjadi pucat dan dia berbalik berpura-pura muntah. Tuan muda ke-13, pria ini adalah mata-mata dari sekte tersebut. Kita harus melaporkannya kepada kepala pelayan. Kedua pelayan itu tidak tahu harus berkata apa. Tuan muda ke-13 benar-benar sampah. Setelah membunuh seorang mata-mata, dia bahkan tidak tahan dengan bau darah dan mulai muntah. Chu Xuan melambaikan tangannya dan menyuruh kedua pelayan itu pergi. Para pelayan membawa tubuh mata-mata itu dan pergi sementara Chu Xuan kembali ke kursi malas dan berbaring. Dia memikirkan penampilannya tadi. Dia seharusnya terlihat cukup buruk, bukan? Dengan cara ini, Chu Tianming akan semakin kesal padanya. Dia akan benar-benar terpinggirkan dan tidak akan ada lagi kemungkinan baginya untuk kembali ke inti garis keturunan langsung, jadi dia tidak lagi berguna bagi keluarga. Sekalipun masih ada mata-mata yang berkeliaran setelah penyelidikan keluarga Chu yang akan datang, mereka tidak akan mengambil risiko untuk menyerang anggota garis keturunan langsung yang tidak berguna seperti dia, bukan? Selama periode berikutnya, ia seharusnya bisa tinggal di rumah dengan tenang. Kau membunuh pemuja yang menyerbu rumahmu. Kau akan diberi hadiah sekotak pil penyembuh roh. Suara sistem berbunyi. Hadiah acak sistem akhirnya dipicu lagi. Chu Xuan menerima pil penyembuh jiwa. Ini adalah jenis pil yang menyehatkan jiwa dan kemauan seseorang. Tidak hanya efektif di alam mendalam, tetapi bahkan setelah menerobos ke alam roh, pil ini masih berguna untuk menyehatkan dan memperkuat jiwa dan kemauan seseorang. Pil obat yang diproduksi oleh sistem itu luar biasa. Itu efektif di kedua bidang. Ia segera mengambil botol dan menuangkan pil penambah semangat untuk diminum. Pil obat itu larut, dan kekuatan obat yang menyegarkan mengalir ke dalam pikirannya. Dalam sekejap, Chu Xuan merasa jiwanya segar kembali, dan persepsi kehendaknya terhadap langit dan bumi menjadi lebih jelas. Berbaring di kursi malas, dia diam-diam memurnikan pil obat. Dia merasakan rentang persepsi keinginannya perlahan meningkat, dan semangat serta keinginannya terus menguat di bawah nutrisi pil obat. Di kediaman leluhur keluarga Chu, di aula pertemuan, Chu Tianming hampir menjadi gila karena marah. Sampah, sampah. Anak macam apa yang dilahirkan Luoer? Bagaimana dia bisa menjadi sampah seperti itu? Bagaimana dia bisa mempermalukan keluarga Chu kita seperti ini? Di aula pertemuan, anggota keluarga Chu lainnya tetap diam. Mereka menunggu Chu Tianming melampiaskan amarahnya sebelum melanjutkan diskusi. Bakat Luoer sangat luar biasa, tetapi dia melahirkan anak yang tidak berguna. Itu semua karena wanita itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Luoerku melahirkan anak yang tidak berguna? Yang lainnya tetap diam. Putra ketiga yang memiliki bakat luar biasa, malah melahirkan putra yang tidak berguna. Itu semua adalah kesalahan Ibu Chu Xuan. Chu Tianming benar-benar akan meledak marah. Ada mata-mata pemuja setan di antara para pelayan keluarga Chu. Mereka telah menangkapnya hidup-hidup, tetapi pada akhirnya, Chu Xuan benar-benar membunuh mata-mata itu. Walaupun dia marah setelah membunuh mata-mata itu, yang benar-benar membuatnya marah adalah setelah Chu Xuan membunuh mata-mata itu, dia malah tidak tahan lagi melihat pemandangan berdarah itu dan muntah-muntah. Dia benar-benar tidak berguna. Bagaimana orang yang tidak berguna seperti itu bisa mencapai hal-hal hebat di masa depan? Inilah alasannya mengapa dia marah. Pada saat ini, Chu Tianming sedang mempertimbangkan apakah dia harus memaksa cucu perempuannya yang berharga, Chu Yun, untuk menjauh dari Chu Xuan. Bagaimana jika karakter Chu Xuan yang tidak berguna itu menular? Kalau cucunya sampai tertular dan berubah menjadi orang tidak berguna, rugi besar dong. Chu Tianming mengumpat cukup lama sebelum akhirnya terengah-engah dan duduk di kursi utama. Ketika melihat pemuda itu duduk di barisan terakhir aula pertemuan, ekspresinya menjadi tenang. Dia bersukacita dalam hatinya karena tidak semua cucunya adalah orang-orang yang tidak berguna seperti Chu Xuan. Pada akhirnya, masih ada seorang junior dengan bakat luar biasa. Misalnya, Chu Qing, cucu tertuanya yang ikut serta dalam pertemuan itu sudah berada di tingkat keempat tahap mendalam di usia muda dan akan segera menerobos ke tingkat kelima. Bakat kultivasinya tidak hanya luar biasa, tetapi metodenya dalam menangani masalah juga sangat cerdik dan matang. Dia bahkan telah melampaui banyak generasi tua dalam aspek ini. Kali ini, dia mengizinkan Chu Qing berpartisipasi dalam penyelidikan mata-mata itu untuk membesarkannya. Chu Tianming sudah memperlakukannya sebagai calon pewaris keluarga Chu, dan mendidiknya dengan tepat. Di antara putra-putranya, putra ketiga yang paling ia harapkan telah melanggar pertunangannya dan hampir membuatnya marah hingga meninggal. Selain itu, ia telah hilang dan tidak dapat ditemukan. Oleh karena itu, Chu Tianming memutuskan untuk mencari di antara generasi berikutnya. Ia memutuskan akan memilih dan mendidik penerusnya dari antara cucu-cucunya. Chu Xuan merasa tertekan. Hadiah kitab suci kaisar yang diharapkannya tidak muncul. Mungkin karena dia tidak tinggal di dalam rumah cukup lama.
Namun, dia tidak terburu-buru. Sambil memakan pil peningkat semangat untuk memperkuat tekadnya, dia juga memakan pil mendalam yang hebat untuk memperkuat kekuatan spiritualnya. Kekuatannya terus meningkat, dan dia segera mencapai puncak tahap pertama alam mendalam. 10 hari. Setelah tinggal di halaman selama 10 hari, teknik kultivasi kitab suci kaisar yang telah dinantikannya akhirnya muncul. Kamu telah tinggal di halaman selama 10 hari, hadiahnya adalah kitab suci kaisar agung. Sebuah buku kuno dan sederhana muncul, samar-samar memancarkan tekanan yang mendominasi. Chu Xuan sangat gembira. Kitab suci kaisar adalah teknik kultivasi yang menunjuk langsung ke alam kaisar. Hanya setengah dari kitab suci yang benar yang dapat memungkinkan keluarga Chu berdiri di antara 3 keluarga besar di negara Qin selama ribuan tahun. Dari sini, orang dapat melihat betapa berharga dan berkuasanya kitab suci kaisar tersebut. Lagi pula, ini hanyalah hadiah karena bertahan di dalam rumah selama 10 hari. Jika seseorang tinggal di dalam ruangan selama sebulan atau setahun, tingkat teknik kultivasi apa yang akan mereka dapatkan? Chu Xuan membuka kitab suci kaisar, satu demi satu karakter muncul di matanya. Dalam benaknya, adegan-adegan kultivasi pemahaman mengenai kitab suci kaisar muncul satu demi satu. 1 jam kemudian, Chu Xuan membuka matanya dan menyimpan kitab suci kaisar di ruang sistem setelah sepenuhnya mengalami pemahaman kitab suci kaisar. Seperti yang diharapkan dari kitab suci kaisar, kitab suci itu jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan kitab suci tingkat atas keluarga Chu. Chu Xuan mengeluarkan pil agung yang mendalam dan meminumnya untuk mengolah teknik kultivasi alam mendalam dari kitab suci kaisar agung. Awalnya, dia telah mencapai puncak alam mendalam tingkat pertama. Dengan kultivasi kitab suci kaisar agung, fondasinya menjadi lebih kokoh, dan alamnya juga sedikit menurun. Meskipun wilayah kekuasaannya sedikit berkurang, kekuatannya hampir 2 kali lipat. Pada saat ini, ketika dia menggunakan tinju roh naga piton, kekuatannya bahkan lebih besar, dan serangannya bahkan lebih ganas. Pil agung yang sangat dalam dengan cepat disempurnakan, dan dia mendapati bahwa kecepatan penyempurnaannya 3 kali lebih cepat daripada sebelum dia mengolah kitab suci kaisar. Setelah sehari, Chu Xuan telah pulih ke puncak tingkat pertama alam mendalam, dan dia hampir berhasil menembus tahap kedua. Pil agung yang mendalam adalah pil obat alam mendalam bermutu tinggi, tidak memiliki efek samping, dan kultivasinya meningkat pesat. Terlebih lagi, Chu Xuan memiliki sistem tersebut, jadi tingkat kultivasinya tidak akan tidak stabil. Dia hanya perlu menerobos dengan cepat, dan dia tidak perlu khawatir tentang tingkat kultivasinya yang tidak stabil. Chu Xuan sedang memikirkan sebuah masalah. Pelayan yang mengantarkan makanan itu bukanlah seorang seniman bela diri alam mendalam, jadi dia tidak bisa merasakan tingkat kultivasi dan kekuatannya. Jika kepala pelayan atau seniman bela diri tingkat mendalam lainnya datang, kekuatannya akan terekspos. Begitu kekuatannya terungkap, Chu Tianming akan menatapnya lagi. Dia bahkan akan berpikir bahwa dia seorang jenius dan lebih memperhatikannya. Ini bukan hasil yang diinginkan Chu Xuan. Oleh karena itu, apa yang dia butuhkan sekarang adalah harta karun atau teknik kultivasi untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya. Ini hanya bisa datang dari penghargaan sistem.